Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, tahun Senin ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang kodam ya, manfaat kodam. Salah satunya bisa kita gunakan ya, untuk membebaskan sedulur papat kita gitu. Ya. Ini yang pernah saya lakukan seperti itu ya. Tapi ya gitu, ya, kodamnya harus kuat ya. Ya. Bisa melalui kodam leluhur, bisa melalui kodam pusaka, ya, bisa melalui kodam keilmuan. Kalau kodam pengisian, saya rasa masih kurang maksimal, ya. Nah, ketika saya melakukan, ya, katakanlah untuk membebaskan sedulur papat saya, itu saya mengamalkan sebuah amalan, ya, amalan-amalan kadikjayaan itu. Ya, amalan-amalan yang memang mendatangkan kodam itu. Nah, itu saja ya puluhan amalan yang saya amalkan itu. Baru bisa membantu ya. Nah, inilah pentingnya ya, teman-teman weton Senin, untuk menguatkan diri Anda gitu ya. Nah, yang paling penting ya sebenarnya ya sedulur papat Anda sendiri itu ya, dari dalam, bukan dari luar ya. Kalau kita menggunakan kodam kan dari luar ya, kita memproses ya sebuah keilmuan ya. Misalkan Anda mengamalkan aji kulhu geni misalkan, ya ini kan kita memproses dari luar sehingga mendatangkan kodam. Lah kodam itu siap pakai gitu. Nah, ketika kodamnya datang, kita perintahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, nyatanya sedulur papat itu masih belum bisa dibebaskan gitu ya. Artinya kemampuan dari kodam ini ya masih kalah gitu ya. Tentunya teman-teman ya, ketika sedulur papat kita itu disandera, itu tidak mungkin ya di rumah dukunnya, itu tidak mungkin. Ya yang pasti itu ya di tempat raja jin gitu ya. Di tempat pokoknya tempat-tempat ya istana mereka lah gitu, istana malu halus gitu. Yang mana itu dikupengi ya, tahu dikupengi ya. Yang mana itu dikelilingi oleh malu halus dengan berbagai lapisan-lapisan gitu. Jadi ketika kita ini mau menembus ya kita itu harus menyingkirkan yang di depan ini gitu. Itulah yang saya alami itu seperti itu ya. Nah, tapi saya yakin gitu ya, saya mampu gitu. Ya namanya emosi ya, ego itu pasti ya menyertai ya ketika kita mengamalkan ya. Beberapa amalan ya muncul kodam itu, saya suruh semua balik lagi, tidak mampu katanya ya. Saya tambahi dengan pusaka ya, kodam yang ada di dalam pusaka, saya suruh sekalian, tidak mampu juga. Ayo coba bayangkan ya. Nah, akhirnya apa ya, kita lakukan puasa gitu, meningkatkan energi sedulur papat kita. Teknisnya seperti itu ya, meningkatkan energi sedulur papat kita dengan puasa mute ya. Dari luar kita serang, dari dalam kita bangkitkan ya. Dan sedulur papat ini kan sambung teman-teman ya. Kita dengan sedulur papat kita itu selalu sambung. Ketika sedulur papat kita terganggu, ya pasti oleng kita gitu. Reaksinya oleng lah gitu ya. Anda mudah marah, mudah emosi, galau, stres, depresi, ya itu adalah bagian gitu, terganggunya sedulur papat Anda. Nah, strategi ini sangat mujarab ya, sangat istilahnya tajrib gitu ya, sangat berhasil gitu. Yaitu dengan cara ketika kita ini ibadah, ketika kita ini laku ya, tidak hanya mentransfer energi atau menarik kodam ya, tapi energi dari ibadah kita, energi dari tirakat kita itu kita salurkan ya kepada sedulur papat kita supaya memiliki kekuatan yang sama, sehingga mereka akan bisa membebaskan dirinya gitu ya. Ya istilahnya kalaupun tidak bisa membebaskan dirinya, kita masih punya juga gitu loh ya.
Jadi dari dalam kita bangkitkan, dari luar kita bebaskan. Nah, strategi seperti itu yang saya lakukan baru berhasil. Nah, ketika berhasil ya saya kondisi seperti normal kembali gitu ya. Ya. Muncul kepercayaan diri ini akan berlipat-lipat. Karena apa? Sudah jangkep gitu. Sudah jadi satu kesatuan gitu. Nah, beda dengan ketika tersandera. Ya pikirannya galau. Besok ngapain? Apa yang harus saya lakukan gitu. Hidup kok seperti ini, kok enggak bangkit-bangkit. Hidup saya kok hancur, kok susah. Tuhan enggak adil. Ya akan seperti itu. Yaitu kondisi bahwasanya sedulur papat Anda itu tidak lengkap. Nah, untuk melengkapinya seperti itu gitu ya. Katakanlah Anda ini tidak mempunyai ilmu terawangan gitu ya. Tidak bisa melihat gaib. Tapi Anda bisa merasakan. Coba Anda rasakan sedulur papat Anda. Ya, teman-teman weton Senen, tanyakan pada sedulur papat Anda, apakah sedulur papatmu ini lengkap? Ya, Anda batin, sedulur papatmu, apakah Anda ini lengkap atau tidak? Nanti akan ada jawaban. Jawaban yang pertama itulah kebenarannya. Bukan jawaban yang kedua, ketiga, itu sudah mengada-ngada. Jawaban yang terlintas pertama yang tidak Anda buat-buat. Itulah petunjuknya. Kalau Anda sudah tahu, oh petunjuk sedulur papat saya tidak lengkap. Nah, lakukan seperti itu. Anda bisa menggunakan kodam kalau Anda punya kodam. Ya. Tapi saya sarankan, kodam ini ya, tidak akan mampu ya kalau sudah sedulur papat, sudah mainnya itu sedulur papat yang tersandera. Kodam itu tidak mampu. Kalau kodamnya cuma 1, 2, 3. Kecuali kodamnya banyak ya. Terus disuruh gotong royong ya. Ditambahi dengan sedulur papat Anda yang tersisa, ditambahi dengan sedulur papat yang sudah Anda transfer energi, baru rame-rame membebaskan. Karena ketika kita dalam kondisi semacam itu sudah kita itu seperti satu orang ya, dikelilingi ribuan ya, seperti apa itu ya, perang itu loh ya. Perang itu kan ada benteng-benteng ini. Nah, untuk bisa menembus ini, ya kita harus mengalahkan, menghancurkan ini. Nah, strateginya dari luar kita hancurkan, dari dalam ya kita tingkatkan supaya dia juga bisa menghancurkan dari dalam. Caranya seperti itu. Ya, yang paling maksimal itu dengan puasa mutih. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.